Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili Suraya dengan NIM 24070160077 dari kelas Psikologi 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan analisis artikel penelitian, perubahan, perkembangan, dan masalah remaja yang mengalami problem attachment dan konflik dengan orang tua. Di sini, saya menganalisis artikel penelitian dengan judul Dampak Attachment Ibu Anak bagi Perkembangan Psikososial Anak di Masa Remaja. Sebelum membahas artikel penelitian tersebut, mari kita mengulas sedikit apa itu masa remaja. Menurut Adams dan Gulato, tahun 1997, masa remaja meliputi usia 12-20 tahun. Kemudian menurut Harlock tahun 1990 menyebutkan bahwa transisi perkembangan pada masa remaja berarti sebagian perkembangan masa kanak-kanak masih dialami. Namun, sebagian kematangan dewasa sudah dicapai. Harlock juga membagi masa remaja menjadi dua, yakni masa remaja awal usia 13-16 tahun dan masa remaja akhir usia 16-17 tahun. Artinya, masa remaja adalah fase transisi menuju ke jenjang yang lebih dewasa dan yang sangat penting dalam kehidupan. Hal ini ditandai oleh perubahan yang signifikan dalam aspek fisik, kognitif, sosial, dan kepribadiannya. Nah, lalu bagaimana dengan perkembangan remaja yang mengalami problem attachment? Mari kita bahas. Selanjutnya ada latar belakang. Pada artikel penelitian ini, latar belakangnya adalah attachment atau keterikatan. Maksudnya adalah ikatan emosional yang kuat atau kelekatan yang terjalin antara dua orang atau lebih. Pada konteks pembahasan kali ini, berarti attachment ini mengacu pada hubungan mendalam yang terbentuk antara anak dan orang tua atau pengasuhnya, yang sudah dimulai sejak awal masa perkembangan. Kemudian, di pembahasan kali ini juga ada dua pola attachment. Yang pertama ada secure attachment atau pola keterikatan aman, dan yang kedua ada insecure attachment atau pola tidak aman. Perlu diketahui juga attachment ini sangat penting untuk perkembangan psikososial anak. Nah, dalam artikel penelitian kali ini fokusnya pada pola keterikatan ibu mantan tenaga kerja wanita dengan anak perempuannya yang masih remaja, terutama dalam segi perkembangan psikologi dan sosialnya. Kemudian masuk pada pembahasan permasalahan dari artikel penelitian tersebut. Di sini ada metode penelitian. Jadi penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data yang dikumpulkan pun melalui observasi dan wawancara, di mana observasi dan wawancara ini dilakukan dengan 5 informan. Ada 2 remaja putri kelas 10 dan 12, kemudian ada ibu dari masing-masing remaja putri tersebut, di mana ibu ini merupakan mantan tenaga kerja wanita, dan ada juga satu guru BK. Lokasi penelitian ini di Madrasah Aliyah Al-Islamiyah, Madiun, dan penelitian ini juga bersifat eksplorasi dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terperinci tentang fenomena kasus yang diteliti. Dalam konteks ini adalah pola attachment.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, yang mana setelah dilakukan observasi dan wawancara dengan 5 informan, hasilnya ini menunjukkan jika terjadi problem attachment, di mana pola attachment yang terbentuk atau terjalin antara sang ibu dengan anak remajanya ini berupa insecure attachment atau kelekatan yang tidak aman. Pola attachment atau problem attachment ini muncul karena kurangnya interaksi dari sang ibu dan sang anak. Hal ini memicu terjadinya perilaku dari remaja putri ini, di mana remaja putri ini menunjukkan rasa tidak nyaman dan aman ketika berdekatan dengan sang ibu. Kemudian kedua remaja ini juga mengalami rasa tidak percaya diri karena selalu disalahkan oleh ibunya sendiri, dan ibunya sendiri pun tidak memberikan kepercayaan kepada anaknya ini. Nah, akibatnya anak ini sering menghindar dari sang ibu. Bahkan dari hal tersebut menyebabkan konflik, seperti sering terjadinya perdebatan dan terjadi selisih paham. Kemudian ada faktor-faktor. Yang pertama, jarak fisik dan emosional. Absennya ibu karena bekerja di luar negeri menyebabkan kurangnya waktu bersama dan terbatasnya interaksi serta komunikasi. Yang kedua, kurangnya kepercayaan dan kedekatan. Karena tidak bertemu dalam waktu yang lama dan si ibu juga tidak melihat perkembangan secara langsung dari anaknya, maka hubungan emosional di sini belum terbangun dengan kuat. Yang ketiga, konflik dan perselisihan. Kurangnya komunikasi yang berkualitas menyebabkan sulitnya saling memahami. Yang keempat, pola asuh otoriter. Pola asuh yang terlalu menuntut dapat menurunkan rasa percaya diri anak dan membuat mereka merasa insecure serta tertekan. Yang kelima, pengalaman masa kecil. Pengalaman negatif dan trauma masa kecil juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pola insecure attachment. Yang selanjutnya ada dampak problem attachment pada perkembangan remaja. Pertama, dari segi kepribadian, dapat menyebabkan kurangnya rasa percaya diri karena sering disalahkan. Juga dapat menghambat pembentukan identitas diri yang sehat dan menyebabkan krisis kepercayaan diri pada remaja. Yang kedua, dari aspek sosial, dapat mempengaruhi relasi kepada orang lain, di mana remaja ini nantinya cenderung lebih memilih menyendiri di kamar misalnya daripada berinteraksi dengan teman-temannya atau dengan tetangganya. Kemudian yang ketiga, aspek emosi. Remaja dapat mengalami peningkatan intensitas emosional dan perubahan suasana hati, misalnya emosinya yang tidak terkontrol. Yang keempat, sulit berkonsentrasi dan mengatur waktu. Yang kelima, kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat dengan orang tuanya. Kemudian yang keenam, kurangnya rasa hormat terhadap orang tua. Karena sering disalahkan, anak ini nantinya dapat membantah omongan orang tua, sehingga sering terjadi perselisihan dan konflik dengan orang tuanya. Kemudian ada cara mengatasinya, di antaranya yang pertama, memahami perasaan dirinya sendiri, di mana remaja ini mulai belajar untuk dapat memahami apa yang dirasakan dan memahami apa yang sedang terjadi, sehingga ketika menghadapi situasi dan kondisi tertentu, remaja ini dapat menghadapinya dengan jauh lebih tenang dan bijaksana. Yang kedua, jalin komunikasi yang terbuka dengan orang tua. Contohnya, ketika menghadapi suatu masalah dengan orang tua, sebaiknya langsung didiskusikan dan dimusyawarahkan agar tidak terjadi konflik yang berkelanjutan. Yang ketiga, tetap terhubung dengan ibu. Walaupun terpisahkan oleh jarak yang cukup jauh, usahakan untuk komunikasi secara rutin, misalnya dengan melakukan video call. Yang keempat, mengembangkan kemandirian. Misalnya dengan melakukan hobi, agar saat di rumah sendirian tidak terlalu merasa kesepian. Kemudian yang kelima, bersosialisasi dengan orang lain, misalnya pergi keluar rumah jalan-jalan dan berinteraksi dan bermain dengan teman-teman dan tetangga sekitar.
Nah, dari semua pembahasan yang sudah saya jelaskan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa masa remaja adalah masa penting dengan banyak perubahan. Insecure attachment antara remaja dan ibu, terutama jika ibu pernah menjadi tenaga kerja wanita, bisa terjadi karena kurangnya kebersamaan, komunikasi yang buruk, kurangnya kepercayaan, dan pengalaman negatif di masa lalu. Hal ini bisa membuat remaja ini kurang percaya diri, sulit bergaul dan bersosialisasi, serta sering terjadi konflik dengan ibu. Penting bagi ibu dan anak ini untuk saling terbuka dan mencoba membangun hubungan yang lebih baik agar remaja ini dalam perkembangannya bisa tumbuh dengan sehat. Ada Unity of Science, surat Al-Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.